Duduk yuk, duduk yuk. Yuk, kita cerita yuk. Samping ibu, samping kakak siapa namanya? Dewi. Kakak Dewi. Oh. 34. Halo kakak Dewi semuanya. Halo kakak Dewi. Halo kakak Dewi. Halo. Halo kakak Dewi. Gimana? Duduk Egan, duduk. Sini Egan, sini. Selamat pagi semua. Pagi. Baca buku. Kita kenalan dulu ya. Iya. Nama saya Dewi, panggilnya Kak Dewi ya, boleh ya? Kak Dewi. Nah, sekarang mau kenalan juga nih sama adik-adik semua di sini. Kita mulai dari yang di sebelah sini dulu ya. Ini siapa tadi namanya? Mas Bara ya? Mas Bara. Kalau ini siapa namanya? Namanya siapa? Ini yang lain udah tahu belum nama masing-masing temennya? Oh, siapa namanya? Ini Egan. Yang ini siapa namanya? Aras ya. Yang di sebelahnya siapa namanya? Siapa? Shiva. Ini yang pakai baju hitam namanya? Akasya. Ini Aisyah ya. Yang ini biru. Ini yang bunga-bunga bajunya Ariana. Ini tadi siapa ya, lupa? Rasya. Mas Rasya. Oke. Pagi ini Kak Dewi mau cerita tentang keajaiban tubuh manusia. Ya. Jadi tubuh manusia, tubuh kita dari buku ini. Jadi buku ini semua tentang tubuh manusia. Nah, yang pertama kita mau cerita, dengar cerita tentang tangan ya. Tangan. Coba tangan mana? Coba angkat tangannya semua. Coba mana? Tangannya mana? Oke, tangan ya. Jadi, oke, kita mulai ya. Jadi, apa sih guna tangan? Coba, adik-adik di sini tahu nggak? Tangan itu buat apa? Ada yang tahu? Untuk makan. Coba Mas Bara, tangan untuk apa? Apa? Menyuap. Terus siapa tadi? Cia, tangan buat apa? Buat apa tangan? Buat megang ya? Buat menarik gitu ya? Banyak ya fungsi tangan ya. Jadi tangan manusia itu memang fungsinya banyak. Bisa buat makan, bisa buat pegang bola ya, bisa buat pegang teman gini ya, bisa buat dadah juga gitu ya, dadah gitu ya, macam-macam ya jadinya ya. Apa namanya, fungsi tangan itu macam-macam. Mengangkat barang ya, jadi kuat. Nah, kalau barangnya berat, otot kita semakin kencang membantu kita untuk ngangkat barang. Tapi kalau barangnya ringan, kayak bola ini, otot yang digunakan nggak terlalu keras gitu ya, jadi disesuaikan. Dan yang memerintahkan, kuat. Di Lotte Mart, ada apa di Lotte Mart? Cookies. Oh, buat ngangkat. Fitness. Oh iya, barbel. Nah, iya, kalau Mas Bara mau angkat barbel fitness, itu ototnya mesti dilatih, mesti latihan. Ya harus kuat. Nah itu benar. Jadi ada barang yang berat, ada barang yang ringan. Kayak gini, kalau kayak gini ototnya nggak perlu terlalu kuat ngangkatnya gitu ya. Kalau fitness kuat, bener. Iya, pinter ya ini. Apa? Dari tadi tuh tertarik gitu ya. Jadi itu kenapa kita bisa mengangkat tangan biar kuat. Oke. Nah sekarang, tadi kita bicara tentang kuku ya. Kuku ya. Nah, coba dilihat kukunya. Nah, kuku nih kelihatannya seperti sepele gitu ya, kayak biasa aja kalau dilihat. Tapi sebetulnya kuku ini, manusia memiliki kuku nih fungsinya penting, ada gunanya.
Gitu ya. Apa coba? Ada yang tahu nggak? Kira-kira guna kuku tuh apa? Biar jarinya nggak lunak. Biar untuk melindungi ujung jari ya. Kata Miss, ujung jari manusia tuh kan lunak gitu ya. Jadi bisa gampang luka. Jadi kuku inilah yang melindungi ujung jari gitu ya. Mas Aras ya nih ya, lagi lari ya, main bola ya. Tuh ya. Jadi kaki punya fungsi yang penting ya. Jadi macam-macam ya, bisa untuk berjalan, main bola, bergerak dan segala macam. Nah, sekarang tadi kita udah sebut nih bagian-bagian tangan. Sekarang bagian-bagian kaki itu apa aja? Coba kita lihat kaki kita masing-masing, coba dilihat kakinya. Kalau yang bagian paling atas apa nih, Mas? Nih yang atas ini. Apa, Mas? Apa ini? Paha ya, coba. Paha. Coba. Mana, Mas? Betisnya, Mas, diangkat. Tuh, betis ya. Kemudian turun lagi ke bawah apa nih? Ada tadi di atas kita ada pergelangan tangan ya. Kalau kaki juga sama, punya pergelangan pergelangan kaki ya. Kemudian sama tadi kalau tangan ada telapak tangan, kaki juga punya telapak kaki nih. Yang kalau dikitik-kitik geli ya, tuh coba. Tuh coba nih, geli. Geli kan tuh gitu. Nah, itu. Iya, jadi sama ya, mirip sama tangan ya tadi ya, bagian-bagian kaki mirip dengan bagian-bagian tangan. Nah, sekarang coba Kak Dewi mau tanya, teman-teman di sini pernah nggak kakinya ngerasa kayak banyak semutnya? Hah? Kayak banyak semutnya gitu pernah nggak ya? Namanya kesemutan. Nggak pernah ya? Kayak digigit semut banyak gitu? Nggak pernah gitu. Kaki atau tangan kadang kita merasa kayak digigitin semut gitu loh. Namanya apa? Kesemutan gitu. Nah, kesemutan ini biasanya karena apa? Karena kita Oh, Abi sering kesemutan ya? Iya. Oh, punggungnya juga. Sering ngomong gitu ya Abi ya, kesemutan. Nah, biasanya kesemutan itu kalau apa? Kalau kita duduk atau berada di posisi yang sama terlalu lama gitu. Jadi otot bagian ini kita tertekan, darahnya jadi nggak lancar jalannya. Teman-teman tahu ya, di dalam badan kita kan darah ya mengalir ya. Belum ngerti kali ya. Nah, kalau kesemutan itu biasanya karena itu kita misalnya duduk posisi terlalu lama begini gitu ya, ditekuk begini gitu ya. Jadi kita nggak boleh duduk dalam posisi yang sama terlalu lama. Mau diri? Dingin. Dingin ya? Oke. Kenapa? Tangannya nggak dingin. Oke, jadi teman-teman tadi kita sudah cerita-cerita ya tentang tangan dan kaki manusia gitu ya. Jadi sekarang udah tahu semua ya, fungsi kaki apa, fungsi tangan apa, terus binatang apa yang punya kaki, binatang apa yang punya tangan, binatang apa yang punya keduanya, dan binatang apa yang nggak punya keduanya gitu ya. Jadi nanti di rumah kalau ini pulang gitu ya, di jalan coba sambil dilihat-lihat kalau ada binatang di jalan atau apa, coba diperhatikan binatangnya punya apa, tangan atau kaki. Kalau nggak punya tangan dan kaki terus jalannya gimana gitu. Atau kalau nanti nonton TV di rumah juga dilihat gitu. Kalau lihat misalnya film juga ya dilihat, ada orang yang ototnya besar gitu, ada yang ototnya biasa aja. Apa nontonnya? HP. Oh, di HP. Nonton apa di HP? Nonton apa? Nonton apa? Nonton polisi apa? Oh, games ya, mainan-mainan ya. Oh, nanti dilihat ya di mainan-mainan itu ya, ada nggak binatang yang punya tangan kaki gitu ya? Ada nggak? Apa? Oh, miminya. Oh gitu. Lucu amat sih. Ini berapa tahun? Oh, ya ampun, gemes.
Oh, pinter. Nah, minum pakai gelas berarti pakai apa? Pakai tangan ya? Berarti tangannya bantu siapa namanya tadi? Bantu Syifa buat minum gitu ya. Tangan dipakai buat minum tuh, dipegang ya kan? Oh, gitu ya. Pinter. Iya. Oke, kalau gitu. Makasih ya, kita udah cerita-cerita ya. Nanti kapan-kapan insya Allah kita ketemu lagi. Oke. Bye-bye semua. Salim dulu. Salim. Bisa ya? Oke. Baik, kita mulai. Ini mohon maaf kalau kenanya nggak langsung ke tangan. Silakan. Takut ya, jangan kelihatan. Sorry. Ya, oke. Silakan. Boleh berdiri ya, nama dan tips stunting yang sudah dilakukan apa selama ini? Saya Lina dari BUSDM. Udah punya anak tapi ya? Udah kan? Saya mau 5 tahun. Oh, oke. Paling screen time kali ya. Screen time. Sabtu Minggu mau iPad. Oh, udah holiday gitu Sabtu Minggu. Oh, oke. Ya baik, terima kasih Mbak Lina. Silakan Mbak Lina lempar ke yang lain. Ya, perkenalkan nama saya Aditya Rahmat, saya dari BUSDM. Oh, sama ya. Kalau tips untuk parenting anak, saya lebih mengajarkan ngobrol bareng aja sih. Iya, oke. Sama menghindari tidak boleh menggunakan handphone. Waktunya Waktunya apa biasanya? paling pada saat minum susu sih. Oh, pas susu Itu ya. aja. Iya. Untuk yang lainnya. Memang ada waktu tanpa gadget untuk ngobrol ya, ya itu Hmm. penting. Terima kasih Mas Aditya. Boleh tolong dilempar lagi? Kalau anak tuh happy dengan metode pembelajaran seperti ini. Jadi eksperimen segala macam gitu ya. Jadi saya juga melihat design thinking ini bisa jadi metode yang menyenangkan dan menarik gitu untuk anak, karena anak diajak untuk bereksperimen dengan ide-ide mereka, membuat belajar tuh jadi pengalaman, jadi mereka merasakan sendiri seperti apa, bukan hanya dari buku seperti yang selama ini atau sebelumnya mereka pelajari gitu. Jadi menurut saya baik, tapi tentu saja design thinking juga selain baik pasti ada kelemahannya juga ibu-ibu. Jadi kalau tadi kita lihat kayaknya ribet banget ya, gurunya harus menyiapkan alat-alat, bahan-bahan, mengawasi mereka. Kalau cuma ada satu grup nggak apa-apa, tapi kalau kelasnya besar ada berapa grup, mereka harus ke meja-meja segala macam gitu. Jadi salah satu kelemahan design thinking ini ya, yang pertama pastinya waktu dan energi yang diperlukan. Orang tua juga begitu, jadi kita harus meluangkan waktu mendengarkan anak gitu ya. Sementara mungkin kita sibuk sama urusan kantor gitu. Jadi kelemahannya itu. Jadi kita harus menyiapkan waktu dan energi untuk anak supaya kita bisa empati mendengarkan mereka untuk langkah-langkah yang lainnya juga gitu. Jadi empati, definisi, ideasi, prototipe dan juga tes itu membutuhkan waktu dan energi untuk bisa melakukan semua itu. Dan kita harus siap meluangkannya kalau memang kita akan menerapkan metode ini. Kemudian juga ketidakpastian hasil, karena kan sifatnya eksperimen gitu ya, dan iterasi berulang-ulang. Hasilnya tuh bisa tidak pasti dan nggak bisa langsung kelihatan gitu. Ini kan proses yang panjang ya untuk membuat anak menjadi kreatif gitu ya. Kemudian juga kompleksitas dalam implementasi. Kalau anaknya hanya satu di rumah nggak apa-apa, kalau anaknya 3 gimana gitu kan, bingung. Belum lagi dengan suami atau dengan istri kita juga harus paham metodenya, sama-sama mau menerapkan design thinking, tapi yang satunya design thinking, yang satunya masih dengan konsep yang lama. Ini agak sulit kalau itu yang terjadi di rumah gitu ya. Nah, ini beberapa kelemahan design thinking. Kemudian juga kalau saya mungkin mau bertanya, kira-kira metode design thinking ini kalau diterapkan di Indonesia akan berhasil nggak ya menurut ibu-ibu, bapak-bapak?